Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan berkenalan dengan uji hipotesis. Jadi kita akan mengenal konsep hipotesis dan bagaimana menentukan apakah hipotesis kita ini diterima atau ditolak. Ini baru konsepnya. Nanti teknisnya langsung ke praktek. Oke, jadi hipotesis itu adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan teori yang telah digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara, dapatnya dari kajian literatur. Nah, pada penelitian deskriptif, hipotesis itu biasanya tidak ada. Pada penelitian korelasional, biasanya itu berkaitan dengan ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Pada penelitian komparatif berkaitan dengan ada atau tidak adanya perbedaan antar kelompok, sedangkan pada penelitian eksperimen berkaitan dengan ada atau tidak adanya pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Nah, dalam penelitian sendiri, hipotesis itu harus sejalur dengan apa yang sudah dirumuskan dan apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Misalkan gini, suatu penelitian memiliki pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara intelijensi dengan nilai matematika siswa? Hipotesisnya, setelah peneliti membaca kajian literatur, teori banyak gitu ya, akhirnya peneliti membuat jawaban sementara, yaitu terdapat hubungan positif antara intelijensi dengan nilai matematika siswa. Gitu. Karena dari temuan-temuan sebelumnya memang semakin tinggi IQ-nya, itu semakin tinggi pula nilai prestasinya gitu kan. Nah, kemudian peneliti melakukan analisis data dengan korelasi Pearson, didapatkan hasil nilai korelasinya 0,452 dengan nilai P kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan yang positif antara intelijensi dengan nilai matematika siswa. Jadi antara pertanyaan, hipotesis, analisis, kesimpulan itu selalu nyambung gitu. Ciri-ciri hipotesis yang pertama, harus dinyatakan dalam bentuk kalimat deklaratif, bukan kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis itu bukan pertanyaan tapi jawaban, makanya kalimatnya adalah kalimat deklaratif. Dirumuskan sebagai pernyataan mengenai hubungan antara paling sedikit dua variabel. Kemudian yang ketiga, harus dapat diuji. Nah, ini yang penting. Hipotesis itu harus bisa diuji. Jadi kalau saya mimpi itu ya, terus saya membuat hipotesis mimpi saya itu berwarna, nah itu sulit mengujinya. Kita nggak tahu mimpi kita ini berwarna atau hitam putih, mengujinya nggak ada alatnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif itu menunjukkan adanya hubungan, adanya perbedaan, adanya pengaruh gitu ya antar satu variabel dengan variabel yang lain. Hipotesis ini memberikan jawaban yang ingin dicari peneliti. Contohnya, ada hubungan antara intelijensi dengan nilai matematika. Sementara hipotesis nol itu adalah negasi dari hipotesis alternatif. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan gitu ya. Dalam suatu penelitian, peneliti selalu merumuskan hipotesis alternatif. Jadi tidak ada kok penelitian di jurnal itu hipotesisnya tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan ngapain diteliti gitu. Jadi selalu yang dirumuskan adalah hipotesis alternatif. Kemudian hipotesis juga ada hipotesis dua arah dan hipotesis satu arah atau one tail dan two tail. Mungkin lebih tepatnya satu ekor, dua ekor gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, hipotesis two tail itu berisi semata-mata pernyataan adanya perbedaan atau adanya korelasi, tapi tidak menyebut arah korelasinya atau kelompok mana yang lebih tinggi gitu. Misalkan ini, ada hubungan antara kecerdasan dengan kemampuan kecepatan lari siswa gitu. Nah, peneliti tidak menunjukkan hubungannya positif atau negatif gitu, karena memang mungkin dari penelitian sebelumnya masih belum menemukan hasil yang konklusif gitu. Kemudian kalau hipotesis one tail itu peneliti sudah memberikan arah. Misalkan siswa laki-laki memiliki agresivitas yang lebih tinggi dibanding siswa perempuan. Nah, di sini peneliti sudah memberikan arah bahwa laki-laki lebih tinggi.
Mungkin karena penelitian sebelumnya mengatakan memang konsisten seperti itu, agresivitas laki-laki itu lebih tinggi. Nah, hipotesis statistik ini menjelaskan secara ringkas rumusan hipotesis tadi. Jadi di sini misalkan penelitian komparasi, hipotesis dua arah, simbolnya berarti gini, HA-nya mu kelompok 1 tidak sama dengan mu kelompok 2 gitu. Jadi rata-rata kelompok 1 itu tidak sama dengan kelompok 2. Kalau tidak sama berarti kan ada perbedaan gitu. Tapi di sini tidak diketahui mana yang lebih tinggi. Nah, kalau hipotesis satu arah, di sini mu1 lebih tinggi dari mu2 atau sebaliknya, mu1 lebih rendah dari mu2. Ini peneliti sudah memberikan arah. Jadi ini one tail, yang ini two tail. Kalau penelitiannya korelasional, rho XY, ini rho ini simbol korelasi, tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan dong, ada korelasi gitu. Tapi tidak tahu korelasinya ini positif atau negatif. Nah, makanya ini hipotesis two tail. Sementara kalau yang di sini rho XY lebih dari 0, berarti kan positif. Hubungannya berarti positif. Nah, ini sudah one tail karena peneliti sudah menunjukkan arahnya. Nah, perlu diketahui analisis statistik ini tidak untuk menguji hipotesis alternatif, tapi menguji hipotesis nol. Jadi secara spesifik analisis yang dilakukan ini hanya menerima atau menolak hipotesis nol. Itu. Meskipun rumusan hipotesis kita adalah hipotesis alternatif. Nah, ini error tipe 1 dan tipe 2. Jadi seharusnya misalkan di sini ya, seharusnya kita ini menerima hipotesis nol. Seharusnya tidak ada perbedaan, seharusnya tidak ada hubungan antara misalkan kecepatan lari dengan kecerdasan gitu. Tapi ternyata kita menolak hipotesis nol, berarti kan kita mengatakan ada hubungan. Nah, itu adalah terjadinya error tipe 1 atau sering disebut alfa. Nah, biasanya dalam penelitian alfa ini dikontrol, maksimal yang diizinkan adalah 0,05. Nah, sebaliknya kalau kita menolak hipotesis nol, padahal seharusnya memang harusnya ditolak, itu berarti taraf kepercayaan, tergantung taraf kepercayaannya. Nah, alfa dan taraf kepercayaan ini saling berkaitan. Nah, sebaliknya kalau peneliti menerima hipotesis nol yang seharusnya memang diterima, itu adalah power of the test. Nah, tapi kalau peneliti menerima hipotesis nol yang seharusnya ditolak, itu adalah terjadinya error tipe 2 atau disebut beta. Biasanya power test yang diterima itu kalau di ilmu sosial adalah di atas 80%. Nah, berarti error tipe 2 yang ditoleransi harus di bawah 20%. Kalau ini tadi error tipe 1 yang ditoleransi adalah di bawah 5% atau 0,05, berarti taraf kepercayaan yang diterima di atas 95%. Itu kalau dalam penelitian sosial. Dalam penelitian eksak biasanya lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana kita menerima atau menolak hipotesis? Nah, ini adalah output analisis korelasi antara IQ dengan prestasi. Ini saya kasih contoh saja dengan JASP, dengan software JASP. Nah, kalau kita menghitung dengan cara manual, kita akan mendapatkan nilai R gitu kan. Nah, kemudian R yang kita dapatkan itu kita bandingkan dengan R tabel. R tabel itu kita dapat dari mana? Banyak di Google. Saya sudah punya di sini. Ini subjeknya 78, Pearson's R-nya 0,61 ya. Subjeknya 78. Berarti katakanlah di sini ya, ini 75. Kalau kita menggunakan taraf signifikansi 0,05, nilai R minimalnya itu 0,227. Kalau kita menggunakan taraf signifikansi 0,296, nilai R minimalnya 0,296. Ini adalah R tabel. Nah, kita lihat R hitung lebih besar dari R tabel, maka
hipotesis 0 ditolak, hipotesis alternatif diterima. R-nya berapa? 0,6. Padahal minimal R tabelnya 0,2 sekian. Berarti hipotesis 0 kita ditolak atau hipotesis alternatifnya diterima. Nah, itu kalau menggunakan cara manual. Tapi zaman sekarang kita sudah pakai cara otomatis dengan software, cukup melihat nilai P atau taraf signifikansinya. Kalau nilai P itu 0, di bawah 0,05, itu hipotesis 0 kita tolak dan hipotesis alternatif diterima. Nah, kalau di sini berarti P-nya kurang dari 0,01, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan prestasi. Taraf signifikansi ini berkaitan dengan taraf kepercayaan. Kalau taraf signifikansinya 0,05, berarti taraf kepercayaannya 0,95. Artinya apa? Artinya pengambilan kesimpulan kita ini dapat dipercaya atau tingkat kesalahan maksimumnya 5%. Semakin rendah nilai P-nya, tentu semakin percaya bahwa memang kesimpulan yang kita lakukan ini benar. Nah, sekali lagi dalam ilmu sosial, taraf signifikansi maksimum yang digunakan itu adalah 0,05 atau 5%. Karena tadi alfanya tadi yang dikontrol itu biasanya 5%. Nah, kalau dalam pelaporan di jurnal itu biasanya peneliti membuat lambang-lambang gitu ya, dengan simbol-simbol. Kalau P-nya kurang dari 0,05 tidak ada bintangnya. Artinya tesnya itu tidak signifikan. Jadi hipotesis 0-nya diterima, hipotesis alternatifnya ditolak. Kalau P-nya kurang dari 0,5 biasanya dikasih bintang 1. Artinya dia signifikan pada level alfa 0,05 itu, tapi tidak pada level alfa 0,01 dan 0,001. Hipotesis 0-nya ditolak, hipotesis alternatifnya diterima. Kalau P-nya kurang dari 0,01 biasanya bintangnya 3, jadi signifikan. Nah, seperti itu. Jadi mengambil kesimpulan yang gampang, cukup melihat nilai P. Kalau dia kurang dari 0,05 signifikan, artinya hipotesis 0-nya ditolak, hipotesis alternatifnya diterima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.